Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Kita masih di tafsir surat Al-Alaq. Sudah terbaca dan terbahas sampai ayat 10, yaitu alam ya'lam bi annallaha yara. Tidakkah Abu Jahal itu tahu sesungguhnya Allah itu melihat? Dan ayat ini merupakan ancaman dari Allah kepada Abu Jahal. Wa annahu sayujazihi, dan pasti Allah akan membalas perbuatan dari Abu Jahal yang telah menghalangi Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk salat. Tsumma qala, kemudian Allah mengatakan, ini berarti ayat 11-nya ya. Ara'aita in kana 'alal huda, kabari aku tentang Muhammad, in kana 'alal huda, sekalipun beliau itu di atas petunjuk. Ara'aita di sini bermakna yakni akhbirni, berilah kabar aku, atau kabarkan padaku, atau sampaikan padaku. Ayyuhal mukhatab, wahai mukhatab yang diajak bicara. Kabari aku wahai engkau. In kana hadzal sajidu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam alal huda. Apakah engkau tetap melarang, wahai Abu Jahal, pada Muhammad, walaupun Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam yang sujud itu di atas petunjuk? Fa kaifa tanhahu anhu, bagaimana engkau bisa melarang orang yang sujud padahal yang sujud itu berada di atas petunjuk? Au amara bittaqwa, atau kamu berani melarang Muhammad untuk sujud padahal Muhammad itu telah memerintahkan manusia untuk bertakwa. Au amara bittaqwa. Qala ba'dul mufassirin, sebagian ahli tafsir mengatakan tentang au, ini kalau terjemah atau. Au huna bimakna al-wawu. Ada mufassirin ahli tafsir yang menafsirkan au ini diartikan wawu. Kalau ini diartikan wawu berarti maknanya dan, bukan atau. Asal maknanya atau, yakni wa amara bittaqwa. Apakah engkau melarang Abu Jahal untuk sujud, yaitu Muhammad, padahal dia itu orang di atas petunjuk, dan Muhammad itu memerintahkan untuk bertakwa. Itu ini kalau diartikan au, ini diartikan wa, diartikan dan. Itu ada, kata beliau sebagian mufassirin, au ini diartikan dan atau wawu. Tapi makna asalnya adalah atau. Walakin, kata beliau, hanya saja as-sahih, makna yang benar, annaha ala babiha, bahwa maknanya ya tetap yang benar ini tetap dimaknai
atau kalau dimaknai dan itu kurang pas, yaitu litanwi'i. Kata beliau ini bermakna tanwi. Tanwi itu cabang atau macam. Yakni maksudnya macam itu bagaimana? Yakni ara'aita in kana 'alal huda, apakah engkau, kabari aku wahai Abu Jahal, apakah engkau tetap melarang Muhammad sekalipun Muhammad itu di atas petunjuk? Fima fa'ala minas sujudi wassalah, yaitu apa yang dilakukan oleh Muhammad berupa sujud dan sholat. Au amara ghairahu bittaqwa, atau Muhammad itu adalah orang yang memerintah yang lain untuk bertakwa. Ini jadi yang benar ini diartikan atau, bukan dan. Li'anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'muru bittaqwa, beliau itu memerintahkan untuk bertakwa, memerintahkan yang lain untuk bertakwa. Bila syakka, tanpa diragukan. Jadi fahuwa salihun binafsihi, jadi Nabi Muhammad itu orang yang memperbaiki dirinya dengan apa tadi? Sujud, dengan sholat, dan dengan berjalan di atas petunjuk. Muslihun li ghairihi, dan beliau juga muslih, memperbaiki yang lain. Jadi dirinya dulu diperbaiki dan juga memperbaiki yang lain dengan memerintah untuk bertakwa. Maka ini makna yang pas, ini diartikan atau, bukan dimaknai dan, sebagaimana disampaikan oleh sebagian ahli tafsir. Jadi Abu Jahal itu berani melarang Nabi Muhammad SAW untuk sujud, sholat, padahal Nabi Muhammad itu berada di atas ketakwaan, berada di atas petunjuk, dan Nabi Muhammad memerintah untuk bertakwa. Alam ya'lam, tidaklah dia tahu, Abu Jahal itu, bi annallaha yara, bahwa Allah itu melihat, yakni yaral manhi, yaitu melihat yang dilarang. Wa huwa as-sajidu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Yang dilarang oleh Abu Jahal adalah orang yang sujud. Siapa itu? Nabi Muhammad. Nah, al-amiru bittaqwa, dan beliau ini juga, Nabi Muhammad itu orang yang memerintah dalam ketakwaan. Wa yara, dan Allah itu melihat, hadzal abda, orang hamba atau ghiyah ini. Dan Allah itu melihat Abu Jahal, alladzi yanha abdan idza shalla, yang telah melarang Nabi Muhammad untuk sholat. Nah, 2 kali yang dilakukan oleh Abu Jahal terhadap Rasulullah, tapi keduanya gagal. Pertama, sudah ngangkat batu besar untuk dihenjatkan ke kepala Rasul yang sedang sujud. Tapi kemudian dia melihat unta besar yang membuka mulutnya untuk menggigit dari Abu Jahal, sehingga Abu Jahal ketakutan. Yang kedua yang diceritakan di ayat ini yang sudah kita baca pertemuan yang lalu. Alam ya'lam bi annallaha yara, tidakkah dia tahu? Kalau ini juga bermakna umum, bukan hanya Abu Jahal. Setiap mukmin muslim harus meyakini bahwa Allah itu melihat. Nah, cuma di sini bentuknya tanya ya, tidakkah? Nah, ini juga merupakan uslub atau cara Allah Subhanahu wa taala di dalam pengajaran.
Karena dengan bertanya itu orang akan lebih fokus untuk memahami dari apa yang akan disampaikan. Dan banyak ayat-ayat hal ataka haditsul ghasyiyah dan seterusnya. Alam ya'lam bi annallaha yara, tidakkah dia tahu bahwa Allah melihat? Yara subhanahu wa ta'ala ilman wa ru'yatan. Melihatnya Allah subhanahu wa ta'ala ini dua. Ilman, yaitu melihat secara ilmu, wa ru'yah, dan melihat dengan pandangan. Jadi Allah itu memandang, dan yang sahih dengan kedua matanya, bahwa Allah itu mempunyai dua mata. Berdasarkan hadis ketika Rasulullah SAW menyampaikan tentang Dajjal, ya. Dajjal itu nanti keluar, kemudian Dajjal itu satu matanya buta, dan Allah, kata beliau, tidak buta. Artinya kedua matanya melihat. Dan Allah itu maha mendengar, walaupun kita belum sampai sekarang, dan memang tidak ada dalil ayat maupun hadis ketika Allah sampaikan Allah itu maha mendengar, ya kan, as-sami. Tapi apakah kemudian kita katakan bahwa Allah itu mempunyai telinga? Mana dalilnya kalau Allah punya telinga? Maka dari itu kita meyakini bahwa Allah itu mempunyai sifat maha mendengar. Tidak ada yang terluput dari pendengaran Allah. Suara paling rendah, serendah apapun Allah itu, sesamar apapun Allah itu mendengar. Tapi untuk mengatakan Allah seperti ini, Allah melihat dengan kedua matanya, ini karena memang ada dalil. Sedangkan kalau mengatakan Allah itu juga punya dua telinga misalnya, atau satu telinga misalnya, itu butuh dalil. Karena kita tidak boleh mensifati Allah dengan tanpa dalil. Wajib bagi siapa yang mau mensifati Allah membawakan dalil yang sahih dari Al-Quran atau As-Sunnah. Fahuwa subhanahu yara, maka Allah subhanahu wa ta'ala itu melihat kulla syai'in, melihat segala sesuatu, ma khafiya wa daqqa, sesembunyi apapun dan sekecil apapun, tidak ada yang tersamar dari penglihatan Allah. Sehingga nanti akan muncul sifat bagi diri kita ini yang disebut sifat muraqabah. Apa itu muraqabah? Merasa diawasi oleh Allah, tidak ada yang terluput dari pengawasan Allah. Dengan keyakinan itu kita akan hati-hati. Walaupun di tempat paling sembunyi, tempat paling gelap menurut pandangan manusia, tidak ada beda bagi Allah Subhanahu wa taala kejelasannya. Wa ya'lamu, dan Allah itu tahu kulla syai'in mahma ba'uda. Allah itu tetap mengetahui segala sesuatu sejauh apapun. Tidak ada yang jauh bagi Allah Subhanahu wa taala, apalagi yang dekat. Wa mahma katsura au kul, sebesar perkara yang paling besar maupun yang paling kecil sedikit, Allah itu tahu, mengetahui. Jumlah semut di muka bumi ini berapa, yang telah mati, yang belum mati, yang belum diciptakan, itu Allah tahu secara global dan secara rinci. Allah Subhanahu wa taala mengetahui manusia, siapa saja yang akan masuk surga, berapa jumlahnya, nama-namanya siapa, orang mana saja. Itu Allah tahu secara global dan rinci, siapa saja penghuni surga dan penghuni neraka. Semoga Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kita termasuk penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Nah,
Faya'lamu al-amira, maka Allah mengetahui yang memerintah dalam ketakwaan, yaitu Rasulullah. Wanahi, dan yang melarang, yaitu Abu Jahal. Wa ya'lamul musalli, dan Allah mengetahui siapa orang yang sholat. Wasajid, dan siapa orang yang sujud. Wa ya'lamu man tagha, Allah juga tahu siapa yang melampaui batas. Karena ayat ini memang menjelaskan tentang sifat manusia, yang tabiat manusia itu tagha, melampaui batas ketika atau disebabkan karena manusia itu kebanyakannya merasa cukup. Ar-ra'ahu istaghna. Banyak manusia itu melihat dirinya merasa cukup, tidak butuh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah tahu siapa orang yang sujud, siapa orang salat, siapa orang yang melampaui batas. Di sini Rasulullah dan Abu Jahal yang Allah ceritakan di ayat surat ini. Wa man khada'a lillahi azza wajal, Allah tahu siapa orang yang tunduk merendah kepada Allah azza wajal. Wa sayujazi kulla insanin bi'amalihi, dan pasti setiap manusia akan mendapat balasannya sesuai dengan amalannya. Nah, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu. Barang siapa yang mengamalkan sekecil apapun kebaikan, dia pasti melihat balasannya. Dan seterusnya dan sebaliknya, pasti Allah akan membalas sesuai dengan amalannya balasannya. Wal maksudu min hadza, maka yang dimaksud dari ayat ini, ayat 11 surat Al-Alaq, tahdidun, ayat ini sebagai ancaman. Alladzi yanha 'abdan idza shalla, ancaman terutama kepada hamba yang melarang orang sholat. Ayat ini memang sebab turunnya Abu Jahal, tapi ini berlaku kepada siapapun yang berbuat seperti Abu Jahal, melarang orang untuk sholat. Wabayanun, dan ayat ini merupakan bayan, penjelasan dari Allah. Annallaha ta'ala ya'lam bihalihi, Allah itu mengetahui keadaannya. Wahalu man yanha, Allah mengetahui keadaan orang yang dilarang. Wasayujazi kullan minhuma bima yastahiqu, keduanya akan dibalas sesuai dengan haknya, seadil-adilnya. Nah, fahada tahdidun lihadar rajul, maka ayat ini ancaman kepada Abu Jahal. Alladzi kana yanha Rasulullah, yang dia telah melarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anis shalah. Karena Abu Jahal telah melarang Rasulullah salat. yakni alam ya'lam, tidakkah dia tahu, hadzal rajul, Abu Jahal ini, annallaha yarahu wa ya'lamu, Allah melihat dan mengetahui, wa huwa subhanahu wa ta'ala muhitun bi ilmihi, Allah subhanahu wa ta'ala itu ilmunya muhit itu mencakup, tidak ada yang terluput. Karena Allah itu alim, Allah itu basir. Fayujazihi alaihi imma fid dunya, maka dia pasti Allah akan membalas perbuatannya. Apakah balasan itu di dunia? Dan ini juga kaidah, setiap orang akan mendapat balasannya. Kalau orang kafir, kalau dia kafir pasti akan mendapat balasannya. Sekalipun orang kafir berbuat baik, itu pasti mendapat balasannya. Hanya saja kalau orang kafir itu balasan kebaikannya di dunia kontan, karena di akhirat dia tidak mendapat kebaikan kecuali kejelekan saja.
Tapi kalau orang beriman, dia mendapat balasan kebaikan di dunia dan balasan kebaikan di akhirat. Wa imma fid dunya wal akhirah, atau pasti dia mendapat balasan di dunia dan akhirat. Nah, dan itu Abu Jahal benar-benar mendapat balasan dari perbuatannya dunia dan akhirat. Nah, summa qala, kemudian Allah mengatakan ayat berikutnya, ayat berapa ini? 12. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Ini kalau di Quran terjemah mungkin diartikan sekali-kali tidak, jika dia tidak berhenti, Abu Jahal itu tidak berhenti melarang Rasul sholat, melarang Rasul sujud, pasti kami akan mencabut nasiyah, itu ubun-ubun. Kalla di sini hadhihi bimakna haqqon. Kalla bermakna haqqon. Haqqon itu pasti. Ya. Artinya di sini ayat ini untuk menghilangkan keraguan. Tidak bisa diragukan lagi, pasti. Wa yahtamilu an takuna lirradai, atau juga bermakna penghalang. Nah, penghalang maksudnya tidak ada yang bisa menghalangi balasannya tersebut. Yaitu apa? Dicabutnya ruh dia ini dari ubun-ubunnya. Alirat'ihi an fi'lihi say' alladhi kana yakumu bihi tujaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu pasti Abu Jahal itu tidak bisa menghalangi, tidak bisa terhalang, sehingga pasti mendapat apa balasan jelek dari apa yang dia lakukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Au bimakna haqqon, atau bisa bermakna haqqon, artinya pasti. Dan bisa bermakna keduanya, pasti Abu Jahal tidak akan bisa menolak balasan dari Allah. Lanasfa'an bin nasiyah, jumlah lanasfa'an di sini lamnya itu lam taukid namanya, bermakna pasti. Belum lagi di sini ada nun bertasdid, ini juga bermakna taukid. Ada nun taukid, ada lam taukid. Ini juga lebih menguatkan kepada kalla tadi. Kalla berarti pasti. Pasti. Kemudian di sini masih ditambahi lam, sungguh. Nah, kemudian ditambahi nun taukid. Supaya benar-benar hilang keraguan balasan terhadap Abu Jahal. Jumlah lanasfa'anna jawabun liqasamin. Ini sebagai jawab terhadap qasam. Qasam itu sumpah. Al-muqaddara, sumpah yang dibuang atau sumpah yang dikira-kira. Jadi setelah kalla ini ada kata sumpah yang dihilangkan, yaitu apa? Wallahi. Jadi bunyi ayatnya kalla wallahi, ya, pasti demi Allah. Demi Allahnya ini namanya huruf sumpah yang Allah hilangkan. Dan ini kaidah di dalam ayat memang seperti itu. Banyak ayat-ayat yang dihilangkan oleh Allah ketika itu sering dipakai. Nah, asalnya wallahi la illam yantahi, demi Allah jika Abu Jahal itu tidak berhenti dari perbuatannya, pasti kami akan mencabut
Nah, nyawanya binasiyah dari ubun-ubunnya. Wa yuhdhafu jawab syarat, dan jawab syaratnya dihilangkan, tinggal jawab qasamnya. Jadi ada jawab syarat, ada jawab sumpah. Yang dijawab syaratnya dihilangkan oleh Allah, sementara jawab sumpahnya ini lanasfa'an ini. Li'anna hadhihi hiya al-qaidatu fil lughatil arabiyyah, karena ini merupakan kaidah bahasa Arab. Annahu idza ijtama'a qasamun wa syartun, kalau kumpul sumpah dan syarat, fa innahu yuhdhafu jawabal mutaakhir, dihilangkan jawaban yang terakhir. Seperti yang dikatakan oleh ahli bahasa, ahli nahwu, yaitu Ibnu Malik fi alfiyatihi, di dalam kitab alfiyahnya. Wahdaf lada ijtama'a syartun wa qasamun, hilangkan kalau berkumpul syarat dan sumpah. Jawabu ma ukhirat fahuwa multazam. Nah, dibiarkan yang terakhir. Wa huna al mutaakhir huwa syarat, lainnya ini. Wal qasam muqaddar, sementara sumpahnya dikira-kira sebelum lain. Takdiruhu, karena asalnya wallahi lain. Lain lam yantahi lanasfa'an, wa makna lanasfa'an. Nah, asalnya seperti ini. Makna linasfa'an kalau diterjemah itu pasti kami akan mencabut. Tapi apakah cuma seperti itu maknanya mencabut? Tidak, bermakna di sini kata beliau ai lana khudanna. Lanasfa'an kalau bahasa kamus itu mencabut. Tapi bukan bermakna mencabut. Tafsirnya itu lana khudanna. Pasti kami akan, sungguh pasti kami akan menyiksa bisiddatin, dengan siksa yang keras. Menyiksa siapa ini? Abu Jahal. Wan nasiyah, dan nasiyah, dalam kondisi Abu Jahal ini tidak ada keraguan tentang kebenaran yang dibawa oleh siapa ini? Nabi Muhammad SAW. 100% kepercayaannya bahwa benar yang dibawa, cuma gengsi saja. Dan sudah peringatan-peringatan sudah banyak. Ketika suatu ketika Abu Jahal ini pinjam utang nggak nyaur pada orang kampung, jual unta apa keledai apa kuda. Diambil kudanya atau untanya tapi gak bayar. Lah yang punya ini gak berani nagih ke Abu Jahal, karena tokoh Abul Hakam. Kemudian itu awal-awal dakwanya Rasul SAW. Ketika itu orang-orang tokoh-tokoh Quraisy, kafir Quraisy sedang duduk-duduk di sekitaran Ka'bah. Dan Rasulullah SAW juga duduk-duduk di sekitarnya. Dan datang orang ini yang mau nagih ke Abu Jahal ini, mendatangi rombongan itu, rombongannya kafir Quraisy yang sedang duduk-duduk. Bisa minta tolong enggak? Dia ini, Abu Jahal ini punya utang. Orang tadi golongan Quraisy ini maunya ngeledek Rasul SAW. Maunya ngeledek Rasul SAW. Oh bisa. Siapa yang bisa? Itu orang yang sedang duduk itu, menunjuk ke Rasul SAW. Dan orang kampung tadi mendatangi Rasul SAW. Bisa minta tolong, bisa apa? Nagih hutang. Apa itu? Disampaikan. Ini datang ke Abu Jahal. Begitu dodok pintunya, siapa? Kata Abu Jahal. Muhammad. Itu langsung gemetar badannya. Padahal kondisi Abu Jahal itu maunya membunuh dia. Tapi begitu dengar ucapan Muhammad,
Oh iya ya, dibuka pintunya. Aku nagih utangnya orang ini. Iya sebentar, ketakutan sampai pucat itu wajahnya Abu Jahal. Ditanya, kenapa? Melihat seperti ada unta besar di belakang Rasulullah SAW yang siap menggigit daripada Abu Jahal. Kenapa kok unta, kok bukan singa? Unta itu diantara sifatnya dia ini pendengki dan kuat, gigitannya kuat. Kalau walaupun misalnya gigit besi, misalnya antum masuk ke kebun binatang bawa mobilnya, spionnya digigit ini seremuk itu dan tidak akan dilepas. Makanya dia orang Arab sangat takut kalau sampai digigit unta. Itu satu gigitan. Belum lagi unta itu bisa mampu mengeluarkan kotoran dari perutnya untuk nyemprot orang-orang yang dibenci, misalnya karena memberi beban di luar bebannya. Dia ngambek duduk ini, berani mukul, semprot sama si makhluk pendengki. Nah, itu Allah SWT mengirimkan tentaranya untuk melindungi Nabi Muhammad SAW. Nah, Muqaddamur Ra'si, nasiyah itu artinya itu ubun-ubun. Apa ubun-ubun? Kata beliau, Muqaddamur Ra'si, bagian depan kepala. Sementara al di an-nasiyah ini asalnya sebelum ada alnya bunyinya nasiyatun. Kemudian diberi al menjadi an-nasiyatu, hilang tanwinnya. Apa makna al yang ada di an-nasiyah? Ai fin nasiyati lil ahdi dzihni. Al di sini bermakna ahdi dzihni. Ini sering di dalam Al-Qur'an al bermakna ahdu dzihni. Ahdu dzihni itu maknanya sesuatu yang sudah difahami. Misalnya kalau sekarang besok hari Senin akan datang ke Malang Pak Presiden. Itu pasti orang akan memahami yang datang siapa? Pak Jokowi, bukan Pak Anies atau lainnya, ya. Itu orang pasti sudah meyakini yang mau datang Pak Jokowi. Itu namanya ahdi dzihni. Nah, sekarang di sini itu ini alnya ini ahdi dzihni. Seperti ihdinas siratal mustaqim di surat apa? Al-Fatihah. Di sana ada alnya di sirat. Ya, di as-sirat. Tidak ihdina siraton, tidak begitu. Tapi ihdinas sirata, ada alnya di as-sirat. Nah, di situ juga alnya itu al seperti ini. Apa? Ahduz zihni. Yaitu jalan yang sudah ada, yaitu jalannya siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami ke jalan yang lurus, itu yang dimaksud jalannya siapa? Jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu jalan yang lurus, yaitu jalan yang Allah turunkan kepada beliau. Karena beliau itu juga membaca ayat itu dalam sholatnya, yaitu jalan yang memang beliau, yang Allah turunkan pada beliau. Nah, maka dari ayat itu tidak berhak orang itu kemudian ketika dia membaca, maka yang dimaksud adalah jalan Rasul, bukan jalan selainnya. Dan memang tidak butuh pada jalan-jalan selain yang datang dari Rasulullah SAW. Wal muradu bin nasiyati huna, maka yang dimaksud dengan ubun-ubun di sini nasiyatu Abi Jahlin. Ya. Berarti di sini karena ini ubun-ubun yang sudah difahami, berarti di sini adalah ubun-ubunnya siapa? Abu Jahal.
alladzi tawa'ada Nabi sallallahu alaihi wasallam ala salatihi, yang selalu mengancam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau salat, wa nahahu anha, dan selalu melarang Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk salat. Aila nasfa'an binasiyatihi, maksudnya pasti kami akan menyiksa dengan siksa yang pedih dengan ubun-ubunnya. Cuma seringnya ubun-ubun di sini itu gambaran suatu yang nggak bisa terlepas lagi, suatu yang pasti. Karena setiap ubun-ubun manusia ini berada di tangan Allah. Kok ubun-ubun menunjukkan bahwa kepalanya, pusatnya, kalau tangannya dilepas mungkin masih bisa hidup, ya. Jadi kalau ubun-ubunnya yang dilepas, nah, wahal muradu al-akhdu bin nasiyati fid dunya, apakah yang dimaksud di ayat ini bahwa Abu Jahal itu akan disiksa di ubun-ubunnya di dunia, au fil akhirah, atau nanti disiksa di akhirat, yajri binasiyati, dia akan binasiyatihi ilan nar, yaitu bagaimana dia akan berjalan dengan ubun-ubunnya. Artinya yang dipakai berjalan bukan kakinya dan bukan tangannya, tapi kepalanya, menuju neraka Allah. Na'udzubillah. Dan ini ancaman ini juga bukan kepada Abu Jahal saja, ini kan sebab turunnya. Bisa mencakup kepada setiap orang yang melarang orang sholat, orang sujud, orang yang bertakwa, nanti akan dibalas dengan berjalan menuju neraka dengan kepalanya. Sampai sahabat tanya, apakah bisa orang berjalan dengan kepalanya? Bisa, Allah akan membuat orang itu bisa sebagaimana Allah itu membuat orang itu berjalan dengan kakinya. Nah, yahtamilu hadza wa hadza, kata beliau, maka ayat ini mencakup itu semua. Mencakup dia disiksa dengan siksa yang pedih di dunia dan nanti di akhirat. Karena walaupun itu dipenggal lehernya di dunia oleh dua anak muda, ya. Anak muda Mas ya. Umur belasan tahun, tidak sampai 15 tahun. Wong dia belum tahu Abu Jahal itu kayak apa. Sampai tanya itu ke sahabat, mana yang ya ammi, masih tanya wahai paman, menunjukkan dia masih kecil. Wahai paman, mana sih yang namanya Abu Jahal? Ini memang sudah viral di kalangan anak-anak. Abu Jahal ini orang yang paling memusuhi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika perang Badar, nah, ketika perang Badar, Abu Jahal ini sebenarnya dia sudah tidak mau berangkat, sudah ragu mau berangkat. Karena Abu Jahal pernah dikatakan, aku akan bunuh. Abu Jahal pernah mengatakan gitu pada Rasul. Bahkan kamu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahkan kamu ini nyantol di hatinya, itu yang bikin Abu Jahal ketakutan. Ketika orang-orang sudah mau berangkat, diolor-olor waktunya oleh Abu Jahal, ditanya, kenapa kamu ini? Apa perlu saya buatkan pakaian wanita gitu. Nah, kalau bahasa di Jawa ini tak beli no sewea kamu. Nah, pakaian wanita menunjukkan bahwa bukan laki yang seperti itu. Dia terpaksa dibunuh, dipenggal lehernya oleh anak-anak kecil di perang Badar. Ya mungkin Abu Jahal juga tidak ngira bahwa anak kecil mau membunuh saya, ya mungkin tidak ngira. Dan itu pelajaran besar orang-orang Arab, ya. Dahulu sampai sekarang itu cepat, kedewasaannya cepat. Seperti yang ini ya, kasus ini yang membunuh Abu Jahal itu anak-anak kecil. Sudah mantap imannya, membela Islam, membela agama Allah,
membela Rasulullah, membela itu berjihad di depan. Anak-anak sekarang ya saya main HP malah game. Nah, masih manja-manja kalau di sini. Ya, zaman Rasul sampai sekarang pun orang-orang Arab beda. Kemudian ketika Rasulullah SAW sakit keras, beliau sempat mengutus pasukan, mau berangkatkan pasukan. Dalam kondisi Rasulullah SAW sakit keras, beliau menyuruh panglima perangnya siapa? Usamah bin Zaid. Masih muda, umur 17-an. Umur 17 tahun jadi panglima perang. Memimpin orang-orang tokoh-tokoh besar, Abu Bakar As-Siddiq, Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Cepatnya mereka itu orang-orang cepat-cepat dewasa. Demikian juga ketika saya waktu di Yaman dulu lihat anak-anak Arab itu kecil-kecil tuh, Masya Allah sudah. Saya diam sebentar gitu, didatangi, diotek, disenggol pundak, ya Ami, wahai pamanku, nggak boleh diem itu, ini Al-Quran, sambil bawa Al-Quran, anak kecil gitu. Nah, kalau di sini mungkin karena alamnya juga alam dingin ya. Jadi ayem. Kalau di sana kan panas, sehingga semangat. Begitu juga ketika ada kemungkaran, mereka tegas jelas gitu. Ada orang main musik didatangi. Kalau di sini ya perang ya. Ada orang main musik haram. Jadi ini di dunia Abu Jahal dihinakan dengan seperti itu, dan di akhirat nanti akan masukkan neraka oleh Allah dengan berjalan dengan kepalanya. Ini kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Yahtamilu hadza wa hadza, kata beliau, maknanya bisa mencakup di dunia dan di akhirat. Yahtamilu juga bisa bermakna annahu yu'khadz bin nasiyati, dia disiksa dengan kepalanya. Waqad akhadha bin nasiyatihi fi yaumi Badr, dan sungguh Abu Jahal itu disiksa oleh Allah, dibalas perbuatannya dengan kepalanya di yaumul Badr. Hina kutila ma'aman kutila minal musyrikin, ketika dia terbunuh bersama orang-orang terbunuh dari kalangan musyrikin di perang Badar. Nah, wayahtamilu, dan bisa bermakna an yakuna yu'khadz binasiyatihi yaumal qiyamah, bahwa nanti akan disiksa dengan ubun-ubunnya pada hari kiamat. Fayuqdhafu finnari, maka dia akan dilemparkan ke dalam neraka. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman-Nya, yu'raful mujrimuna bisimahum, diketahui orang-orang durhaka itu dengan tanda-tandanya. Fayu'khadhu bin nawasi wal aqdam, maka orang-orang durhaka itu akan disiksa di neraka dengan kepala-kepala mereka, ubun-ubun mereka, dan kaki-kaki mereka. Ke neraka ada yang berjalan dengan kepalanya dan ada yang berjalan dengan kakinya. Surat Ar-Rahman. Idza kanatil ayah, kalau ayat ini, ayat berapa tadi? 12. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Kalau ayat ini sholihatun lima naya ini, kalau ayat tadi itu bisa bermakna dengan dua makna yang tersebut tadi, la yunakidu ahaduhuma, tidak saling bertentangan, al-akhar dengan lainnya, fa innal wajiba, maka yang wajib,
hamalaha alal maknayaini jami'an. Wajib kita memahami atau meyakini dengan dua makna tersebut. Jadi Abu Jahal itu siksanya bagaimana? Kita jelas mengatakannya, jelas gitu. Di dunia disiksa, dipenggal lehernya, itu anak-anak yang nenteng kepalanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kama huwa al-ma'ruf, sebagaimana itu sudah ma'ruf, walladzi qararnahu sabiqan, dan sebagaimana telah kami sebutkan terdahulu. Apa yang telah disebutkan terdahulu? Wa huwa annal ayah, bahwa setiap ayat idza kanat tahtamilu maknayaini, kalau ayat itu mempunyai dua makna, dua tafsiran, la yunafi ahadumal akhar, salah satu tidak meniadakan lainnya, tidak kontradiksi, fal wajibul ahda, maka wajib mengambil, menerima bil maknayaini jami'an, wajib mengambil atau meyakini kedua makna tersebut. Nah, ini tafsir surat Al-Alaq ayat berapa? 11 sampai 15. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah ayat 16-nya ahad depan. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.